Kita sering menunjuk keluar, menuduh mereka kafir, menyebut orang lain sesat. Tapi diam-diam, kita lupa bercermin. Bisa jadi, justru kafir itu bersarang dalam hati kita sendiri. Kafir bukan sekadar label non-muslim, tapi tentang hati yang ingkar, tentang jiwa yang menolak kebenaran, tentang lisan yang mengaku beriman, tapi perbuatan justru mendustakan Allah. Siapkah kita membuka mata atau terus menuduh orang lain, padahal diri sendiri belum selamat? Atau kalau bukan kelompoknya, bukan golongannya, itu disebut kafir. Padahal kafir itu yang selalu menutupi kebenaran itu kafir. Dan orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia ke jalan Allah. Ini sekarang banyak. Kita ini sudah terhalang-halangi, dan bahkan dihalang-halangi jalan menuju kebenaran itu, kita sudah dihalang-halangi. Sama siapa? Sama kekafiran yang ada dalam diri kita. Tuh, kira-kira kalau Allah panggil kita buru-buru apa enggak? Buru-buru apa enggak kalau Allah panggil kita? Nah, enggak buru-buru kita. Ngomong-ngomong, azan belum kelar, itu teman ya. Biarin aja dan mungkin itu kita menutupi apa? Menutupi kebenaran namanya. Kita nggak buru-buru tuh kalau dipanggil nama Allah tuh. Azan kelar ya, azan udah selesai. Jadi lihat dari komandan kayaknya belum dengeran gitu. Ayatnya diulur-ulur bersih, tapi hati kita masih kotor. Itu. Jadi orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah ya kita. Gitu. Ini ayat yang pertama di dalam surat Muhammad. Wa dhalla amalun, dan Allah itu menghapus segala amal mereka. Tuh, gimana kalau kita kayak begitu? Yang selama ini kita berharap pahala dari Allah, dari amal-amal perbuatan kita, tapi kita selalu menghalang-halangi diri kita dari jalan menuju kepada Allah. Ini ayat yang apa kata Allah dalam ayat yang keempat? Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadurbar riqab. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan peperangan, sekarang lagi perang kan? Lagi perang belum? Ya, lagi perang. Kita pun juga sama, kita lagi perang dengan diri kita. Kita lagi perang melawan hawa nafsu kita. Jadi barang siapa yang bertemu dengan orang-orang kafir di dalam medan perang, jangan kita ceritain perang di sana, tetapi perang yang ada dalam diri kita. Kira-kira ngaji emang enggak ya? Ngaji emang enggak ya? Gitu. Terus gerimis. Mudah-mudahan hujan, gitu doa kita lah ya. Mudah-mudahan hujan, buruk kagak datang kalau hujan gitu. Pentingan nih hujan kali ini, kalau hujan ini kagak ngaji, ada alasannya hujan gitu. Nah, bagaimana ketika ketemu dengan orang-orang kafir kata Allah di medan peperangan tadi? Faktor bariqah, pukullah batang lehernya. Emang kita disuruh berantem gitu? Disuruh berkelahi itu bukan, tetapi kita faktor bariqah, pukullah batang lehernya ini, karena di leher kita ini ada urat besar yang bisa kita menghubungkan diri kita kepada Allah. Nih, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nih, urat ini nih, yang bisa menghubungkan kita dengan Allah. Ini ayat yang keempat. Jadi ayat yang keempat, apabila bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pukullah batang lehernya siapa diri kita. Gitu ya. Jadi bukan disuruh berantem sama Allah, bukan disuruh berkelahi sama Allah dengan orang di luar Islam, bukan. Tetapi suruh pukul diri kita, tegur diri kita, muhasabah rasanya ke dalam diri kita. Sekarang ayat yang ketujuh. Apa ayat yang ketujuh? Baru. Ya ayyuhalladzina amanu. Temukan kekafiran diri
kita akan menemukan kedamaian. Ikuti terus channel YouTube ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Orang-orang yang beriman dipanggil Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah. Apa agama Allah? Itu. Agama Allah itu adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.